Hai, halo. Nah, jika kita hari ini sedang makan nasi kuning, kemudian memakai lauk, ada ikan, ada telur, seringkali dari kita yang memakan nasi dengan lauk telur itu selalu menyisihkan kuning telurnya karena dianggap kadar lemak pada kuning telur itu cukup tinggi. Makanan yang cukup harus dihindari pada sebagian orang. Nah, apakah benar lemak itu sesuatu yang harus kita hindari karena dianggap cukup berbahaya bagi kesehatan kita? Ternyata tidak semua lemak itu buruk buat kesehatan. Nyatanya ada juga jenis lemak baik yang justru memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Lemak baik itu disebut dengan HDL. Jadi ada lemak baik yang disebut dengan HDL, ada lemak jahat yang disebut dengan LDL. Nah, HDL ini terdapat pada berbagai jenis makanan kita seperti misalnya apokat, telur, ikan, kacang-kacangan, dan banyak sebagainya. Makanan yang mengandung lemak sering sekali diidentikan dengan makanan tidak sehat yang menyebabkan kenaikan berat badan seseorang. Itulah mengapa banyak orang kemudian memusuhi dan berusaha menghindari makanan berlemak. Padahal lemak sebenarnya merupakan salah satu zat yang juga dibutuhkan oleh tubuh di samping dengan protein atau karbohidrat. Pada dasarnya ada dua jenis lemak yang berasal dari makanan. Salah satunya adalah jenis lemak yang dapat merugikan yang bisa menyebabkan kenaikan berat badan yang kita sebut dengan LDL atau lemak jahat. Sementara jenis lainnya tergolong lemak baik atau HDL yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Untuk memenuhi kebutuhan tubuh terhadap lemak baik ini bisa dilakukan dengan mengkonsumsi makanan berlemak yang baik buat kesehatan. Sehingga kita harus mengetahui makanan mana yang mengandung lemak baik dan makanan mana yang mengandung lemak jahat. Nah, berikut ini beberapa contoh makanan yang kandungan lemak baiknya cukup tinggi. Apokat adalah salah satu buah yang paling berlemak. Namun berita baiknya, lemak yang terkandung pada setiap buah yang berwarna hijau ini bisa mendatangkan banyak manfaat bagi tubuh. Pasalnya, lemak dalam apokat termasuk dalam jenis lemak tak jenuh yang dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Selain itu, buah ini pun merupakan sumber kalium dan serat yang baik. Lemak yang ada pada apokat juga terbukti baik untuk menjaga kesehatan pada sebagian orang. Telur merupakan sebagian orang cukup menghindari, apalagi kuning telurnya, karena biasanya kuning telur itu memang identik dengan kolesterol yang cukup tinggi. Nah, dengan mengkonsumsi telur, orang-orang cenderung untuk tidak memakan bagian kuningnya yang banyak mengandung lemak. Memang kuning telur adalah kadar lemaknya paling tinggi. Namun kuning telur tidak sepenuhnya berisi lemak, sebagian mengandung nutrisi yang lain. Telur memang dikenal sebagai makanan sumber protein yang sehat dan lezat. Saat mengkonsumsi telur, kamu telah mengkonsumsi juga zat kolin dan vitamin D dan B yang cukup baik untuk tubuh kita. Komponen ini penting untuk mengatur otak, menjaga kesehatan jantung. Namun tetap harus diperhatikan porsi telur yang dimakan. Sebaiknya tidak melebihi batas dan tidak berlebihan mengkonsumsi telur. Dan lemak yang terkandung dalam telur itu sebagian besar adalah golongan lemak baik. Beberapa jenis ikan yang telah terkenal, misalnya ikan laut ya, seperti ikan cakalang, itu adalah makanan yang baik buat tubuh kita. Selain mengandung kadar lemak yang baik, dia juga mengandung sejumlah zat yang bisa meningkatkan daya pikir dan kecerdasan seseorang. Lemak yang terkandung pada ikan kita sebut dengan nama omega 3 yang baik buat kesehatan jantung.
Selain lemak ini juga berperan dalam perkembangan otak pada anak-anak. Bahkan dianjurkan untuk mengkonsumsi lemak ikan karena mengandung omega 3 yang baik untuk pertumbuhan. Konsumsinya diperkirakan harusnya 80 gram ikan setiap porsi makan. Keju sering disalahartikan saat seseorang mengalami kenaikan berat badan setelah mengkonsumsinya, karena makanan yang satu ini dikenal sebagai makanan yang mengandung banyak lemak. Padahal sebagian besar lemak yang ada pada keju tergolong lemak baik. Keju juga banyak mengandung zat gizi yang lain seperti misalnya kandungan proteinnya, vitamin B12-nya, kalsium maupun lemak LDL yang sedikit dan HDL yang cukup banyak yang bisa membuat tubuh kita terjaga staminanya, terutama kesehatan jantungnya. Penelitian juga menunjukkan ya bahwa keju dengan porsi yang sesuai, yang tidak terlalu banyak, itu tidak terlalu berdampak pada berat badan seseorang. Kacang-kacangan banyak mengandung lemak, magnesium, serat, protein nabati, serta lemak yang dibutuhkan. Hal ini yang menjadikan kacang sebagai cemilan yang baik untuk dikonsumsi dan menyehatkan. Coklat hitam bisa menjadi pilihan cemilan yang baik untuk dikonsumsi. Pasalnya, tidak cuma enak, coklat hitam juga merupakan makanan yang berlemak tinggi yang menyehatkan. Makanan ini juga mengandung serat, beberapa protein yang penting seperti misalnya zat besi, magnesium yang mungkin sulit didapatkan pada sebagian orang. Coklat hitam juga mengandung antioksidan yang memberikan efek anti penuaan. Meskipun zat yang dibutuhkan cukup banyak pada coklat hitam, tapi kita tetap perlu membatasi asupan makanan-makanan yang kita sebut tadi di atas ya. Coklat hitam, keju, telur. Terlalu berlebihan terhadap sesuatu, terutama makanan yang berlemak, malah bisa berbalik menjadi salah satu yang berbahaya buat kesehatan. Sehingga rekan-rekan, dari video ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa lemak itu juga dibutuhkan oleh tubuh, terutama lemak yang baik. Pintar-pintarnya untuk memilah bagaimana makanan itu apakah mengandung lemak baik ataukah lemak jahat. Walaupun lemak baiknya tinggi, tetap aja ada pembatasan-pembatasan karena jika mengkonsumsi yang berlebihan itu tidak baik buat kesehatan kita. Cukup demikian rekan-rekan, bye.